Hey guys, balik lagi sama gue Epong di channel Davapong. Jadi hari ini gue nggak mau main game dulu ya. Oke, jadi hari ini gue mau ngasih tau ke kalian apa-apa aja sih alat-alat yang gue gunakan saat gue recording atau saat gue editing apa segala macem itu ya. Gue akan kasih tahu guys. Oke, di video ini. Oke, kenapa video ini sama bajunya sama video yang sebelumnya ya, yang gue sosial eksperimen di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, klik aja di pojok kanan atas. Itu ada videonya. Oke, jadi langsung aja kita ke video ini. Oke, yang pertama alat recording. Yang pertama gue recording menggunakan software OBS guys. Nih ya, ada di sini OBS Studio. Nah, gue pakai OBS Studio. Nah, kayak bentuknya tuh kayak gini. Nah, ini gue lagi record nih ya. Tuh di bawah ada tulisan rec. Berarti gue lagi record. Dan ini dia scene-nya. Ya, ada scene gue bikin di sini beberapa dan ya kayak gini. Beberapa orang banyak yang nanya juga gue pakai apa. Kalau kalian nggak mau pakai apa namanya OBS ini, sebenarnya ada banyak alternatif guys. Yang pertama itu ada Fraps, terus ada Bandicam. Tapi Bandicam itu berbayar ya kan. Kalau OBS ini kalian bisa downloadnya secara gratis ya. Nah, kalau kalian mau download OBS, nah, kalian tinggal cek aja link di bawah. Itu ada ada software OBS guys. Kalian tinggal klik aja dan download. Oke. Kayak gitu. Nah, terus berikutnya untuk ngeditnya pakai apa? Oh enggak, pertama gini dulu. Untuk record suaranya pakai apa? Oke. Record suara nih ya, suara yang sekarang lagi gue gunakan. Nih, jadi gue pakai handphone guys tuh ya. Gue pakai handphone. Nah, ya jadi kalau kalian dengar ya, ini suara gue makin gede kan, kayak ya makin gede karena mikrofonnya deket kayak gitu. Dan kamera. Untuk kamera gue pakai kamera ini. Nah, ini kamera Yi atau Xiaoyi M1 guys. Oke, kamera dari Xiaoyi ya, bukan Xiaomi kayak gitu. Terus untuk software editingnya gue pakai apa? Software editingnya gue pakai Adobe Premiere Pro guys. Oke, sebenarnya di sini kalian punya banyak alternatif sih kalau software editing ya. Kalau kalian cuma main di handphone, kalian bisa pakai KineMaster ya, yang gue tahu KineMaster kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian di laptop atau di PC, itu banyak ada Vegas Pro. Nah, pokoknya nanti gue bakal tampilin nih, ada di sini nih. Nah, pokoknya ada di situ, kalian bisa pakai software di sana guys ya. Gue lupa ya namanya, nanti gue editing aja di situ pokoknya ada. Nah, kayak gitu. Kalau gue di sini pakai Adobe Premiere Pro. Ya, tuh. Jadi untuk ngedit suara, ngedit video, gue satu-satuin ya. Ini dari yang pertama. Tuh nih. Yang atas ini footage muka gue guys tuh. Cuma muka gue, kalau yang bawah gue matiin ya. Nah, kalau yang bawah ini ya layar recording gue kayak gitu. Dan audionya ya audio di bawah aja. Dan biasanya gue tuh nggak pakai background karena lagu dari si game ini udah kedengeran. Kalau ditabrakin background lagi, itu malah suaranya jadi berantakan. Kalau menurut gue kayak gitu ya. Nah, gue juga kadang menggunakan software yang namanya Adobe Audition guys nih ya. Tuh Adobe Audition. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat kalau misalnya gue record suara gue, itu ada bunyi kresek-kresek atau biasanya kipas angin gua ya ngenain mic gua, jadi suaranya agak jelek. Jadi gue pakai Adobe Audition buat memperbaiki suara gua yang tadinya noise sedikit, jadi lumayan agak bagus lah. Nah, untuk bikin thumbnail gue pakai apa? Nah, untuk bikin thumbnail juga banyak banget alternatif ya. Kalau kalian cuman nge-YouTube menggunakan handphone, kalian bisa pakai Pixellab, kalian bisa pakai software, pokoknya apa aja software yang bisa buat ngedesain. Nah, itu kalian bisa aja pakai ya, karena gua nggak tahu ya. Gua nggak ngedit di handphone ya, dan gua nggak pernah bikin thumbnail di handphone. Kalau di laptop gua menggunakan software yang namanya Adobe Photoshop guys. Oke, kalau di sini juga banyak nih, bisa pakai Photoshop, bisa pakai CorelDRAW, bisa pakai Adobe Illustrator juga bisa kalau kalian mau ya. Tapi gue lebih prefer kalau di laptop atau di PC kalian menggunakan Photoshop aja. Karena kenapa? Karena fleksibel banget dan menurut gue ini lumayan enak dan lumayan seru guys. Nah, jadi dia tuh bentuknya kayak gini tuh, di kanan sini dia kayak satu layer. Misalnya nih foto guanya beda sama tulisan bikin deg-degannya. Kayak misalnya nih, ini foto guanya gue hilangin, set. Nah, itu bisa hilang. Nah, tulisan bikin deg-degannya juga bisa gue hilangin, set. Nah, jadi bener-bener satu-satu kalian bikin fleksibel banget kayak gitu. Nah, untuk ukuran kanvasnya, itu gua pakai image canvas size
itu bentar, pixel ya. Nah tuh kalau di pixelnya ukurannya segini guys ya, kayak gitu ya, segitu. Kalau enggak, untuk simpelnya aja, pertama kalian screenshot dulu layar kalian, jebret, kalian screenshot. Nah habis itu hasil screenshotannya kalian masukin ke dalam Photoshop, dan itu ukuran thumbnail di YouTube guys. Nah jadi kalian tinggal desain aja di situ, kalian mau thumbnail yang modelnya kayak gimana, atau mau ya itu fleksibel kalian atau sekreativitas kalian gitu. Nah kalau misalnya juga ada yang nanya nih ya, misalnya aja nih ya, pada bawah misalnya nanya, lu download game di mana, lu download game bajakan ya, kayak gitu. Gua kagak download game bajakan guys. Oke, jadi gua punya Steam di sini ya, tuh di bawah sini. Bentar gua buka dulu. Nah ini dia Steam ya, gue punya akun Steam ya. Jadi gue semua game yang gue mainin di akun channel gue atau YouTube channel gue itu gue beli guys. Nggak ada gue main game bajakan ya. Untuk video yang waktu itu gue bikin buat kalian yang gimana cara download game di PC secara gratis, yang videonya ada di sana ya. Di situ gue udah mention berkali-kali, gue nggak merekomendasiin karena bisa aja laptop kalian itu kena virus guys kalau download game bajakan ya kan. Kalau ini kan ya resmi dari si publisher game tersebut, dan itu juga salah satu bentuk support kita kepada publisher atau developer dari game itu. Nah kayak gitu nih, itu ya. Di atas ini ada ya saldo gua sisa 2000 ya, karena gua udah beli Portal 1 Portal 2, terus ada House Flipper juga ada. Terus waktu itu gue sempat beli apa ya, belum gue kontenin sih waktu itu, game perang gitu lah, perang dunia kedua, tank gitu, perangnya pakai tank gitu. Mungkin kalau kalian mau next time bisa gue bikinin ya. Jadi kayak gitu. Nah kalau misalnya ada yang nanya lagi nih, misalnya kalian bawel nih ya, nah bang lu mainin game handphone atau game mobile di laptop caranya gimana bang? Oke, gua pakai yang namanya emulator guys. Oke, ini ya emulator gua, LD Player 4. Oke, LD Player 4 itu fungsi buat apa? Ya fungsi buat mainin game yang biasanya ada di handphone supaya bisa dimainin di laptop. Nah kenapa gue pakai LD Player ini? Karena setahu gue emulator yang paling ringan dan yang paling gak nge-lag ya untuk spek laptop yang kentang kayak gue, yang gue menggunakan RAM 4GB, prosesornya cuma Intel Core i3, terus ya HDD-nya gue pakai HDD ya, bukan SSD. HDD-nya itu cuma 1 tera doang. Dan gue menggunakan LD Player ini ya lumayan lancar untuk beberapa game, tapi untuk game-game yang berat itu masih agak nge-lag sedikit ya. Nah, jadi gue pakai LD Player. Gue juga rekomendasiin ke kalian nih LD Player. Kalau kalian punya laptop terus mau main game, misalnya main game apa gitu yang di handphone ada, tapi di komputer nggak ada atau di laptop nggak ada, kalian bisa pakai emulator LD Player ini guys. Sebenarnya banyak juga ya emulator itu, kayak ada BlueStack kayak gitu-gitu. BlueStack itu lebih bagus guys, tapi ya lebih bagus dan lebih berat ya tentunya, karena ya kualitas semakin bagus ya semakin berat. Oke, jadi ini dia penampilan dari emulator LD Player itu sendiri ya nih. Jadi penampilannya kayak gini. Ini ada beberapa game yang udah gue download. Ya ada Scary Teacher 3D, Among Us, dan baru ada Dragon City. Ya udah itu aja sih. Kalau ini entah nih game apa ya, gue belum pernah mainin. Kayak gitu. Ya, kurang lebih kayak gini lah tuh. Ya bener-bener kayak Android tapi ini di laptop. Kayak gitu. Keren kan? Dan ini beberapa game yang sejauh ini gue mainin di channel gue ya. Ada House Flipper, Garden Defense, Portal 1, Left 4 Dead. Oke, mungkin segitu aja untuk video gue kali ini. Gue gak main game dulu ya. Karena seperti game Garden Defense yang terakhir gue mainin tuh, gue lumayan agak jenuh sama Garden Defense ya. Bosen dan pusing otak gue lebih tepatnya ya. Karena ya hampir kalah mulu kita walaupun menang ya. Segitu dulu aja video dari gue. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Oh ya, sekali lagi gue ingetin, di video kemarin itu gue hanya sosial eksperimen ya. Gue gak bener-bener ngejudge atau ngerendahin Just No Limit. Kalau kalian belum nonton videonya ada di pojok kanan sana, atau nanti ada di end screen di akhir video ini. Oke, jadi seperti biasa jangan lupa bahagia, dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye.